Sandian. Sebelumnya, apa kabar ini Bapak Ibu? Sambil kita menunggu peserta yang lain join, mungkin kita ngobrol dulu atau sharing terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu mendapatkan atau menemui kendala atau hal yang ingin ditanyakan, boleh di chat atau diketikkan di kolom obrolan, atau Bapak Ibu bisa juga menggunakan tools yang angkat tangan atau bisa langsung open mic. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin nggih. Saya Hanifah Fajri, nanti juga akan ada Mas Hafid dan Mas Ari yang akan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu dan sedikit menjelaskan tentang apa yang Bapak Ibu tanyakan seperti itu. Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Oke, sudah ada pertanyaan, nggih. Eh, berapa berapa waktu paling cepat bisa lolos Scopus jika ikut camp? Di sini lolos Scopus submit atau publish seperti itu. Kalau semisal submit, ada juga beberapa peserta camp yang dari 3 hari camp offline, entah itu di luar kota ataupun di base camp kami di Jogja, itu sudah submit. Ada juga yang submit 2 seperti itu. Kalau semisal publish, itu tergantung dari jurnalnya. Bisa estimasi waktunya itu 4 sampai 6 bulan untuk bisa publish seperti itu. Itu yang biasanya Q1, Q2 seperti itu. Yang Q4 juga tergantung nanti seberapa sering jurnal tujuan Bapak Ibu mempublish. Semisal kalau setahun itu ada 4 kali publish, itu estimasi waktunya 4 sampai 6 bulan. Kalau ada yang satu jurnal itu satu tahunnya bisa 12 kali publish, jadi setiap bulan itu dia publish, nah itu juga lebih cepat seperti itu. Kemarin kalau tidak salah ada salah satu jurnal di AOSIS kalau tidak salah itu publish dari submit sampai accepted itu kurang lebih 4 bulan. Lalu dari accepted ke publish itu hanya 1 bulan. Seperti itu. Jadi setiap jurnal itu berbeda-beda nggih Bapak Ibu. Lalu selanjutnya ada dari Pak Misbahul Munir. Halo Pak, selamat sore Pak Misbahul. Saya sering buat artikel dengan bantuan AI. Sektor nyetirnya selalu tinggi. Apa ada saran? Jadi gini Bapak, kalau semisal Bapak Ibu menggunakan AI, entah itu kan ada AI juga tentang parafrase, ada AI juga tentang gimana kita mencari referensi, jadi kayak Perplexity, kayak gitu-gitu, ChatGPT, kayak gitu. Nah, itu harus melalui parafrase kita lagi. Jadi, yang sudah diparafrase oleh mesin atau AI, itu harus kita parafrase ulang. Jadi kita bahasakan menggunakan bahasa kita. Karena Turnitin sekarang sudah ada sistem yang mendeteksi AI. Gitu. Jadi Turnitin tidak mau kalah juga Bapak Ibu. Karena semakin kemajuan zaman dia juga harus mengupgrade diri seperti itu. Makanya sekarang Turnitin pun juga mendeteksi AI. Seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu meminta bantuan ke AI, kita juga harus kayak mengubah. Jadi tidak menghilangkan makna dari kalimatnya, tapi kita buat pakai bahasa atau kalimat kita sendiri. Seperti itu Pak Misbahul. Apakah sudah terjawab?
selesai. Terima kasih menyusul nanti Iya, kalau ada pertanyaan selanjutnya. oh iya, Bapak. Nah, selanjutnya dari Ibu Ana. Ya, Bu. Oke. Iya, Ibu. Saya bingung mau menulis, tapi sudah kebayang, tapi judul masih blank. Nah, iya, Ibu. Ini sudah kebayang di sini dalam artian sudah ada penelitiannya kah? Sudah ada kesimpulannya atau baru kebayang, baru mau melakukan seperti itu? Baru mau mulai. Jadi saya baru mulai mulai Pak apa sangat newbie nih, newbie untuk menulis artikel. Saya baru join mahasiswa S3 dan S2 saya udah belasan tahun yang lalu dan sudah nggak relate sebenarnya ya. Jadi saya masih baru banget dan baru kenalan lah ceritanya dan saya coba ikut-ikutin ini agak ini ya, agak minder juga lihat apa yang udah habis. Tapi saya ngikut aja gitu. Kebayang misalnya topiknya itu saya kebayangnya tentang human experience management gitu, topik besarnya. Tapi saya sendiri bingung apa yang saya mau angkat. Tulisan judulnya melihat cari cari idenya di mana. Apa kira-kira apa ini masih baru atau enggak gitu. Itu saya masih blank gitu. Gimana saya mau lihat mau menulis sesuatu ini ternyata udah banyak nih. Jangan sampai saya menulis sesuatu yang biasa-biasa dan udah banyak gitu di ini dan saya nggak paham itu. Iya, Ibu. Jadi semua jurnal atau artikel yang masuk di Scopus itu sebenarnya semua bisa. Jadi Ibu jangan berpikir kalau yang masuk itu pasti sesuatu yang wah. Ya memang sesuatu yang wah karena kita benar-benar mengerjakan secara sendiri gitu nggak Ibu nggak? Penelitian juga penelitian kita sendiri gitu nggak. Nah, itu tapi topik-topik yang bisa Ibu cari, jadi kayak semisal tadi takutnya kalau sudah sering dibahas, nah itu pede aja sama subjek areanya Ibu. Jadi Ibu di bidang apa ya menulis di bidang itu seperti itu. Jadi jangan takut kalau semisal eh, waktu nanti menulis nanti gimana ya bisa masuk apa enggak ya. Nah itu kita hilangkan keraguan itu karena semua itu bisa masuk. Nah di sini juga ada kuncinya Bapak Ibu. Kita tonjolkan di judul. Jadi di dalam judul itu kita buat semenarik mungkin. Caranya di dalam judul itu akan ada 3 komponen. S, signifikan, M, metode, O, objektif. Nah, jadi kita bisa melihat atau orang awam pun bisa melihat langsung kayak, oh jurnalnya ini bagus ini dengan cara menonjolkan 3 itu. Seperti itu. Jadi kalau semisal Ibu mau mengangkat tesis yang S2 itu bisa, kalau semisal Ibu masih, oh ini bisa ini kita angkat gitu. Seperti itu Ibu. Jadi jangan ragu kalau mau memulai. Seperti itu. Atau mungkin Ibu bisa lihat beberapa artikel yang sudah terbit di Scopus, bagaimana tulisan mereka, seperti itu. Tapi kalau yang Pak Jo contohkan atau sering Pak Jo lihatkan, sebenarnya tulisan asli kita itu hanya 1 lembar, seperti itu. Semua bisa jadi 5 lembar, 10 lembar, itu karena ada dukungan referensi yang menguatkan tentang tulisan kita. Seperti itu. Seperti itu Mohon Ibu maaf, Ana. J, tiga Bapak. komponen tadi, tiga komponen Iya, tadi apa aja? SMO Bapak. Signifikan, metode, dan objek. Jadi signifikan ini hal yang ditingkatkan. Semisal gini, maksudnya seperti ini. Digital marketing itu untuk meningkatkan UMKM. Nah, untuk meningkatkan ini adalah SMO-nya. S-nya, maaf, signifikannya. Mungkin boleh dibantu, Mas Hafid, share screen. Mohon maaf Bapak Ibu,
karena saya menggunakan HP ini, jadi tidak bisa langsung share screen seperti itu. Ya, ini hal yang perlu kita tonjolkan. Ada 3 SMO, metode, signifikan, objektif. Ini letaknya tidak harus metode di depan, signifikan di depan, bisa kita acak. Bisa jadi SMO, bisa jadi MSO, bisa jadi OSM. Jadi ini letaknya ini fleksibel ya Bapak Ibu. Jadi tidak melulu harus seperti ini. Digital marketing to improve marketing performance. Nah, di sini to improve. Jadi kita harus melihatkan menunjukkan signifikannya. Nah, digital marketing adalah metode yang kita gunakan, sedangkan marketing performance itu menjadi objektifnya. Dan SMES ini adalah keterangan. Seperti itu. Seperti itu, Bapak. Objektif dalam apa ya, bahasa mudanya apa? Objektif itu. Hal yang objektif itu adalah hal yang ya, jadi hal yang akan kita tingkatkan. Iya, hal yang akan kita tingkatkan. Seperti itu. Jadi kan ini kan digital marketing adalah metode untuk meningkatkan marketing performance atau performa marketing. Seperti itu. Jadi objektif itu hal yang akan kita tingkatkan. Metode itu adalah metode yang kita gunakan untuk meningkatkan itu. Gitu. Oh iya. Baik, gitu, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak? Itu sesuatu yang harus terlihat di judul ya. Iya, 3 ini jika bisa kita perlihatkan di judul agar menarik seperti itu. Penelitiannya ya nanti seputar itu ya. Jadi, maksudnya urut-urutannya harus seperti itu nanti ya. Enggak, Bapak. Kalau untuk urutannya bisa kita bolak-balik. Yang kita jadikan yang urutan pertamanya itu sesuatu yang kita tonjolkan atau sesuatu yang kita jual. Nah, jadi di dalam judul ini kita akan menjual digital marketingnya atau metodenya. Seperti itu. Dari Pak Fendi Haryanto, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, ini kan terjudul, nanti kan masuk di pembahasan atau hasil result atau result and discussion, result and discussion itu apa perlu kutipan, apa perlu citasi? Oke. Di bagian discussion itu kita bisa memasukkan citasi yang dapat mendukung result kita. Jadi kan kalau misal di discussion itu membahas hasil kita. Nah, kita bisa memasukkan referensi untuk memperkuat dari apa yang kita paparkan atau dari hasil yang kita temui atau kita punya seperti itu. Jadi di discussion itu kita bisa memasukkan referensi untuk memperkuat. Seperti itu, Bapak. Berarti cuma komparasi saja, komparasi hasil dari yang kita buat dengan peneliti yang lain. Iya, betul. Agar istilahnya gini, agar orang lain itu percaya kalau apa yang kita utarakan atau apa yang kita cantumkan di hasil itu benar-benar hasil yang bisa diterima banyak orang gitu. Ibaratnya gini, kita ngomong kalau hasil dari penjualan di pasar buah X mengalami penurunan. Nah, itu kan salah satu masih ngambang gitu ya Bapak. Perkataan yang kalau semisal tidak ada pendukungnya atau yang menguatkan itu pasti akan membuat orang, loh, emang iya seperti itu. Jika ada yang sudah menguatkan atau kita menambahkan referensi, apalagi referensinya itu dari Q1 dan Q2, itu orang-orang langsung kayak, oh, ini saja yang menguatkan saja orang atau hal yang lebih
kuat atau lebih tinggi dari orang yang nulis gitu. Semisal seperti itu, perumpamaannya seperti itu. Maka kenapa dari awal semisal kita pencarian referensi untuk yang kita masukkan ke manuskrip kita, jika bisa berasal dari Q1 dan Q2 karena ya, ibaratnya bobotnya lebih tinggi gitu. Iya, seperti itu Bapak. Lalu selanjutnya Mohon saya maaf, lanjutkan deh. Ya, mohon maaf. Kalau hasilnya menyimpang dari apa yang dari peneliti-peneliti lain, itu hipotesisnya saya tidak terbukti itu. Nah, itu kan bisa juga dimasukkan dalam result and discussion atau bagaimana? iya. Jadi kalau di dalam susunan anatomi nggih Bapak Ibu. Jadi di dalam rumah Scopus itu memiliki kerangka anatomi gitu nggih. Nah, discussion itu menjawab gap atau kalimat negatif atau hal-hal yang eh, tidak berkesinambungan di dalam penelitian Bapak Ibu. Nah, itu kan akan dibahas di discussion. Tapi menurut result, jadi kalau semisal Bapak Ibu menemukan hal yang tidak nyambung atau ternyata bertolak belakang, itu pasti juga akan ada pendukung atau referensi lainnya yang menjelaskan tentang hal itu. Tapi jika tidak masalah jika tidak menyantumkan referensi seperti itu. Jadi kalau semisal Bapak menemukan hasilnya A gitu nggih di dalam penelitian Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu mencari referensi yang untuk menguatkan kalimat atau pernyataan dari hasilnya Bapak Ibu tidak ada, berarti bisa nggak usah pakai apa namanya referensi seperti itu karena itu dari discussion itu mengacu pada penelitian hasil penelitian yang Bapak Ibu temukan seperti itu Bapak Ibu. Apakah sudah sudah terjawab atau saya terlalu terbelit-belit? Cukup jelas, Mbak. Cukup jelas, baik. Lanjut. Ya, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Bagaimana menumbuhkan minat artikel lagi setelah agak lama vakum menulis? Nah, di sini meningkatkan minat ya Ibu. Waduh, kalau meningkatkan minat itu harus dari sesuatu yang bisa kayak semisal gini, kita harus menyelesaikan kuliah S3. Syaratnya menulis Scopus. Nah, itu harus dibenturkan oleh sesuatu yang seperti itu. Kalau semisal dengan kebutuhan yang harus segera terselesaikan seperti itu, nggih. Nah, kalau semisal meningkatkan minat dari yang dulunya sudah aktif menulis seperti itu, mungkin bisa dilihat dari orang lain. Semisal ada teman kita yang dia sudah tembus Scopus 2, 3 gitu. Kalau misal dia memamerkan atau mengutarakan hal tentang Scopus, pasti kita juga kayak, waduh teman saya udah ini, kenapa saya enggak? Nah, mungkin ada hal-hal yang seperti itu yang bisa menjadikan sedikit pemantik untuk kita menulis lagi gitu. Tapi jika Bapak Ibu sudah memiliki minat, tapi ragu untuk menulis, nah itu harus dihilangkan keraguan itu karena ya, seperti yang saya sampaikan tadi, semua hal bisa masuk di Scopus. Bahkan hal yang dibilang sederhana pun, penelitian yang hanya menggunakan pretest post-test itu pun juga masuk dengan hanya menggunakan 6 subjek, lalu menggunakan pretest post-test, itu pun bisa masuk di dalam Scopus dan itu terindeks Q3 kalau tidak salah. Nah, itu adalah salah satu paper Pak Jo yang terindeks Scopus. Seperti itu Bapak Arifin. Lalu saya lanjutkan dari Ibu Herlinda, jenis penelitian yang paling banyak diterima di jurnal Scopus, jenis penelitian apa, kuantitatif, kualitatif, atau masih bias action research. Nah ini, di dalam Scopus kita tidak bisa ya Ibu mengatakan banyak diterima kuantitatif, banyak diterima kualitatif seperti itu. Karena
semua hal bisa masuk, tergantung dari packaging kita waktu menuliskan judul gitu, dan bagaimana kita menuliskan artikel. Jadi kalau saya mengatakan banyak kuantitatif atau kualitatif, belum bisa. Jadi semua bisa masuk dan mungkin presentasinya sama antara kualitatif dan kuantitatif. Tapi memang dari beberapa peserta yang masuk di camp, memang mereka membawa data-data yang kuantitatif, tapi juga banyak ditemukan dari peserta juga ada juga yang penelitiannya kualitatif atau eksperimental dari gabungan keduanya. Seperti itu. Dan yang baru-baru ini yang literatur review, nah seperti itu juga ada. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Mas Hafid. Ya, silahkan Mas baik. Hafid untuk melanjutkan. Dari Ibu Neneng. Apakah ada Ibu Neneng? Saya selalu bingung mencari referensi yang sudah sesuai dengan kata kunci, tapi kok beda dengan yang diajarkan di Zoom ya. Bagaimana cara agar mudah untuk mengumpulkan atau mencari referensi yang tepat dan mudah? Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa cara, atau kalau Bapak Ibu sudah berlangganan akun Scopus, itu juga bisa langsung menggunakan Scopusnya langsung, seperti itu. Atau mungkin kalau Bapak Ibu tidak mempunyai lisensi atau akun ya, nanti Bapak Ibu bisa pinjam teman atau kolega seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya, nanti bisa menggunakan ResearchGate seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan mungkin ResearchGate atau dari Mendeley. Nah, cuma kalau dari Mendeley kan kita tidak tahu apakah referensi itu ada di Scopus seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang ResearchGate seperti itu. Atau mungkin mau dicontohkan, mau share screen Bapak Ibu? Iya, Mas. Dicontohkan. Ya, Mas. Bisa dicontohkan. Dicontohkan, mohon ya. Share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah Ya, terlihat. tolong dicontohkan dengan jelas, Pak. Makasih. Nah, nanti Bapak Ibu ketika tidak mempunyai akun lisensi Scopus, Bapak Ibu bisa menggunakan Sendirect seperti itu. Nah, misal keywordnya digital marketing, Bapak Ibu tulis, kemudian tinggal enter. Di sini ada referensi tentang keyword digital marketing, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bisa filter juga untuk tahunnya, mungkin tahun 2024 sama 2025, 2023. Kemudian untuk tipenya yang riset artikel. Oke. Untuk bahasanya kita pilih Inggris. Nah, kita pilih yang open access seperti itu. Nanti di sini akan muncul referensi-referensi mengenai digital marketing Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu view PDF. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu download seperti itu. Download. Kemudian. Oke. Tinggal Bapak Ibu save. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa back, cari bawahnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai akun lisensi Scopus. Beda halnya kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun lisensi. Bapak Ibu bisa langsung ke Scopusnya, langsung masuk ke search. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung menuliskan. Contohnya, misal digital. Nah, kemudian Bapak Ibu search. Nah, di sini ada referensinya Bapak Ibu. Cuma kita harus filter terlebih dahulu. Seperti itu. Karena kan di sini mungkin ada tahun yang lama. Kita cari yang all open access. Kemudian 2024, 2023.
Kemudian kita pilih artikel. Setelah itu kita pilih subjeknya jurnal English. Nah, nanti Bapak Ibu kalau bisa bahasa Spanyol atau Portugis atau Rusia nanti juga bisa dipilih Bapak Ibu. Kemudian limit to. Seperti itu. Nah, tinggal Bapak Ibu bisa menampilkan abstraknya, soal abstrak seperti itu. Nah, tinggal Bapak Ibu tandain saja di depan angka seperti ini. Setelah Bapak Ibu tanda, Bapak Ibu bisa klik bagian download. Nah, Bapak Ibu download. Nah, sudah Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau mungkin saya terlalu cepat? Iya, terlalu cepat. Kemudian Terlalu ini cepat Ibu. apa, kalau tidak punya lisensi itu gimana itu? Nah, nanti Ibu bisa menggunakan ResearchGate seperti itu. Yang Ah, awal tadi. seperti yang tadi ya. Ya, nanti Ibu bisa menggunakan ResearchGate seperti itu. Boleh diulang yang Oke, lalu oke, oke. riset Terima Mas? kasih. Nyuwun Nah, sewu. mungkin saya ulang ya Ibu. Ya yang riset Mas. Mungkin saya Oke, terima kasih penjelasannya. Mungkin saya ulang ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuka Shine Direct terlebih dahulu. Nanti kan tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Iya, Kemudian iya. bisa Betul. menuliskan keywordnya. Misal education. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal enter atau bisa klik di bagian search. Nanti akan muncul di bawah itu referensinya Bapak Ibu. Ini ada banyak referensinya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu filter, bisa memilih 4 tahun terakhir atau mungkin nanti summer. Kita bisa pilih, kemudian tipenya kita pilih yang riset artikel saja. Kemudian di bagian bahasa kita bisa memilih yang Inggris saja. Nah, kita cari yang open access biar kita mudah untuk mendownloadnya Bapak Ibu. Nanti sudah terfilter secara langsung Bapak Ibu. Seperti itu. Tinggal 96.000 Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu download. Bisa klik view PDF. Kemudian Bapak Ibu save. Di bagian kanan itu ada tombol download Bapak Ibu. Bapak Ibu download. Iya, Nah, iya. tinggal Bapak Ibu save. Seperti itu. Misal saya masukkan sini. Nah, sudah Bapak Ibu. Nanti kembali lagi mungkin bawahnya. Jadi kalau menggunakan ResearchGate, Bapak Ibu harus satu persatu seperti itu. Mungkin sudah Bapak Ibu atau masih Iya, terlalu iya. cepat? Iya, 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 iya. Ya, terima kasih atas Ya, penjelasannya. Ibu. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Dengan Bapak Bayu Gunawan. Dengan Bapak Bayu. Bapak Bayu ada. Apakah di Scopus hasil penelitian keagamaan atau teologi tidak banyak dimuat? Terima kasih. Nah, untuk hasil dari yang penelitian keagamaan itu banyak Bapak. Mungkin nanti Bapak bisa, kalau Bapak sudah mempunyai akun lisensi, Bapak bisa mencari di bagian search seperti dokumen tadi. Nah, itu untuk keagamaan itu pasti banyak juga Bapak Ibu. Seperti itu. Sudah menjawab Bapak Bayu? Atau mungkin kita lanjut? Boleh diulang lagi yang tadi Mas Andian. Maaf Mas, Ya. berkaitan dengan tema agama tadi tentang yang lebih spesifik
seperti tafsir, Islamic Studies, kemudian hal-hal yang seperti itu ada nggak di Scopus? Nah, ada Bapak. Kalau nanti Bapak cari kata persamaannya, mungkin kalau di Indonesia eh, tafsir hadis, tapi kalau dalam bahasa Inggris atau mungkin orang luar negeri apa menulis artikel tentang tersebut, mungkin nanti dicari persamaan katanya seperti itu Bapak. Sudah menjawab Bapak? Baik-baik, intinya punya akun Scopus dulu. Ya. Iya, atau nanti mungkin bisa dicoba menggunakan ResearchGate seperti itu Bapak. ResearchGate itu yang tadi ya, Science Direct gitu ya. Iya, ResearchGate, maaf, Iya. yang Science Direct tadi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Bapak ini, Patricia. Untuk Ibu Patricia, berarti kalau penelitian tentang POC untuk mengangkatkan pertumbuhan Sorea Pinangga akan menjadi seperti ini. Pupuk organik cair meningkatkan pertumbuhan Sorea Pinangga. Iya, betul Ibu. Itu sangat betul. Jadi yang Ibu jual ada pupuk organik cair untuk meningkatkan pertumbuhan soreanya. Itu sudah betul Ibu. Sudah menjawab Ibu atau Bapak mungkin? Nah, mungkin kita bisa lanjut Bapak. Untuk Bapak Wibowo, ada Bapak Wibowo? Untuk Bapak Wibowo. Nah, untuk pertanyaannya, selama ini kita kan sudah memiliki pengalaman di bidang studi masing-masing. Apa bisa sebagai penulis pemula disusun paper misal dengan model metode kualitatif deskriptif yang mudah agar tembus Scopus? Itu juga bisa Bapak. Itu juga bisa. Semua kalau kata Pak Jo itu semua itu bisa dijual seperti itu. Penelitian seperti apapun bisa dijual. Bahkan yang simple sekalipun seperti itu. Untuk Bapak Wibowo Terus sudah menjawab. Terus selama ini mungkin ada contoh atau model penelitian yang yang aplikatif, yang simple gitu ada enggak? Misalkan atau sarannya apa misalkan? Nah, mungkin ini apa bentuk studi SWOT atau studi kasus yang seperti apa dan seterusnya. Mungkin ini ada paper yang dari Pak Jo. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menjadi motivasi seperti itu. Saya tampilkan. Nah, mungkin ini bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu. Di sini hanya 5 halaman Bapak Ibu. Ini hanya 5 halaman. Misal kita dari judul, dari atas judul, kemudian abstrak, itu sudah hampir 1 halaman ya Bapak. Nah, di sini ada introduksinya cuma sedikit. Kemudian kita cek. Nah, untuk referensinya itu sudah 1 halaman lebih Bapak Ibu. Jadi papernya hanya berapa halaman ini Bapak Ibu? Dua halaman kalau tidak salah ya. Dua. Halaman. Nah, mungkin 3 itu nggak sampai seperti itu. Ini mungkin bisa menjadi motivasi Bapak Ibu. Di sini
Pak Jo hanya menggunakan 6 responden. Kita cari menggunakan 6 responden seperti itu. Dan penelitian ini menggunakan kuantitatif, Bapak Ibu. Kuantitatif, kemudian respondennya hanya 6 seperti itu. Hanya simpel. Dan di sini menggunakan pre sama post saja. Jadi pembelajaran yang sebelum menggunakan lihat video dan yang sudah menggunakan video itu malah lebih mudah dipahami yang menggunakan video seperti itu. Simpel Bapak Ibu, ini mungkin bisa dibuat motivasi Bapak Ibu nantinya seperti itu. Jadi hal yang simpel saja bisa tembus Scopus seperti itu dan cuma 5 halaman seperti itu Bapak Ibu. Itu kalau itu kuantitatif ya. Bisa di nanti kualitatif. Bisa enggak di sini nanti di grup contoh. Nah, mungkin nanti Bapak bisa mencari di internet. Oh, seperti itu. Di Google Scholar ya. Itu masuk Ki berapa? Ini masuk Ki 3 Bapak, kita cek. Kita share lagi. Sudah tampil Bapak Ibu? Ya, sudah. Nah, dia terindeks di Ki 3 Bapak. Terindeks di Ki 3 dan itu cuma 5 halaman, sudah terpotong 1 halaman judul dan referensi seperti itu Bapak Ibu. Dan menggunakan kualitatif Bapak Ibu di sini. Nah, kuantitatif maaf Bapak Ibu, menggunakan kuantitatif seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu jangan ragu tentang apa yang sedang diteliti atau mungkin yang sedang mungkin data dari Bapak Ibu sendiri seperti itu. Jadi semua itu bisa dijual di Scopus atau mungkin bisa masuk di Scopus seperti itu Bapak Ibu. Maaf Referensinya berapa tadi itu Mas? Gimana? Referensinya tadi berapa ya? Referensinya. Untuk referensi di sini menggunakan 23 referensi Bapak. Baik Mas. Ya. Pak, itu sampelnya 6 apa enggak terlalu sedikit ya Pak? Biasanya di metode statistik kan sampel kecil tuh 30 Pak. Kurang dari 30 pakai metode sampel kecil, lebih baru sampel besar. Itu gimana Pak? Nah, itu ada salah satu contoh mungkin penelitian yang simpel dan itu masuk di Scopus Bapak seperti itu. Jadi kalau Bapak mempunyai data yang lebih banyak dan mungkin lebih kompleks, nah itu jangan mungkin bisa dikatakan minder dulu. Wah, ini gimana masuk ke Scopus apa enggak? Nah, Bapak harus bisa optimis terlebih dahulu seperti itu. Baik. Sederhana itu Pak, statistik sederhana. Ya Ibu, jadi untuk memotivasi Bapak Ibu kalau yang simpel seperti itu saja bisa tembus Scopus seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Permisi Pak, selamat malam. Ya. Kalau Q3 gitu kira-kira dana banyak nggak butuh Pak? Gimana Ibu? Maaf. Dana input, dana submitnya. Untuk dana submit. Nah, nanti ketika Ibu submit itu gratis. Jadi yang bayar itu ketika kalau artikel Bapak Ibu, ya sudah accepted atau sudah diterima seperti itu baru nanti Bapak Ibu akan dapat tagihannya. Dan nanti Ibu juga bisa memilih, mungkin kan ada yang hybrid, open access atau close access, seperti itu. Nanti Ibu bisa memilih yang close access. Jadi
Ibu yang gratis, nanti pembaca yang bayar. Seperti itu. Itu juga bisa. Yes, itu namanya ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Mas bisa tambahkan. Ya, iya Bapak. Iya. Jadi yang tadi Ibu Ida maksud itu berapa bayarnya itu di Ya. pengelola jurnal itu juga ada yang namanya APC, Artikel Processing Charge. Di situ sudah ada berapa biayanya. Ya, jadi kalau Ibu Ida atau Bapak Ibu yang lain ingin mengetahui berapa bayarnya, salah satu indikasi yang sudah disampaikan Mas tadi itu sesudah aseptif baru bayar, tapi di depan ya itu sudah ada di bagian-bagian untuk guideline author atau penulis, di situ kalau bayar ada. Ada beberapa juga yang bayar untuk negara yang berkembang, itu juga berbeda. Ya, tapi jurnal-jurnal yang bereputasi itu biasanya kalau dia bayar, atau juga ada yang option yang seperti Mas bilang, option itu ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Tetapi ada jurnal, bedanya apa sih bayar dan tidak bayar? Sesungguhnya itu dari kecepatan keputusan. Jadi kalau yang bayar umumnya itu apa? Diterima atau ditolaknya itu relatif waktunya lebih cepat. Ya, jadi misalnya Ibu Bapak mau mengirimkan artikel submitted ke jurnal tertentu, kalau itu berbayar biasanya dalam waktu yang cepat, jurnal ini proses review atau segera ditolak itu lebih cepat, atau diterima pun lebih cepat. Yang non bayar umumnya memang butuh waktu lama. Ya, dan itu bisa juga Bapak Ibu bisa juga lewat Finder, lewat suggestion bisa melihat juga berapa persentase Bapak Ibu diterima pada jurnal-jurnal yang bereputasi. Sekedar menambahkan, Mas. Makasih. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Nah, mungkin kita lanjut, Bapak. Ini ada dari Ibu Marda. Nah, ini pertanyaannya juga bagus. Kalau pencarian melalui Sendirect, ResearchGate, atau Scopus, apakah jaminan kalau tidak ada jurnal predator? Nah, jadi semua jurnal itu bisa menjadi predator, Bapak Ibu. Nanti tergantung kita yang menyeleksi, seperti itu. Kita mungkin saya akan share screen. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mencari jurnal tujuan untuk submit, Bapak Ibu bisa langsung ke Scopusnya tanpa perlu akun lisensi, seperti itu. Nah, kita coba subjek area. Misal education. Nanti ketika Bapak Ibu cek untuk jurnal tujuan, Bapak Ibu pastikan di sini di bagian just country covered by Scopus. Nah, itu pastikan sampai tahun sekarang Bapak Ibu 2024. Nah, ini mungkin sudah di upgrade dari Scopus. Kalau tahun kemarin itu biasanya to present. Jadi from tahun berapa kemudian to present. Kalau tahun sekarang itu 2024. Jadi pastikan untuk jurnalnya ini masih eksis sampai sekarang Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian di bagian Scopus Content Coverage, Bapak Ibu harus pastikan juga untuk kenaikannya itu tidak terlalu signifikan. Jadi stabil seperti itu. Semua jurnal itu bisa menjadi predator, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus cek terlebih dahulu ketika submit perilaku jurnalnya seperti apa. Nah, kita bisa melihat yang dari yang sudah discontinue Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu jurnal yang sudah discontinue. Kita cek Bapak Ibu.
Nah, di sini kenaikannya itu terlalu signifikan. Dari 28 dia langsung naik ke 94. Itu kan mungkin 3 sampai 4 kali lipat ya Bapak Ibu. 3 kali lipat. Kemudian dari 94 ke 285. Ini kan 3 kali lipatnya Bapak Ibu. Jadi harus dihindari. Seperti itu. Jadi semua yang masuk itu diterbitkan tanpa pengecekan atau mungkin tanpa melihat kualitas dari dokumennya seperti itu. Kemudian dari Scopus langsung discontinue seperti itu. Nah, mungkin sudah bisa dipahami ya, Ibu Marda. Artinya Pak, kalau kita mau masukkan jurnal, kita antisipasi juga untuk tahun ini ya Pak ya. Soalnya kan tadi tahun 2024, takutnya artikel kita tidak lolos tahun ini. Nah, Jadi nanti Ibu bisa cek di bagian mungkin arsip. Nah, itu terbitnya dari submit sampai publish-nya itu berapa bulan seperti itu. Nanti bisa dicek Ibu. Ada juga kan yang lama, mungkin sampai ada yang 1 tahun atau mungkin dari submit ke publish-nya itu cuma 6 bulan, itu kan juga ada seperti itu Ibu. tapi ada yang sampai present Pak, jadi berarti itu lebih bagus ya Pak, bagaimana? Kalau yang tahun sekarang itu prisonnya sudah dihapus Ibu, jadi Iya, pentasan 2024. Ya. Kalau yang tahun kemarin di Scopus itu masih to prison. Kalau sekarang sudah diganti Bu menjadi tahun sekarang 2024 seperti itu. Oke, makasih Pak. Iya Ibu. Iya Mas, berkaitan dengan nyambung pertanyaan tadi bahwa kan kadang-kadang kita dapat apa namanya tuh ini penelitian ya kontrak penelitian kan ada perjanjian bahwa harus dalam 1 tahun ini harus sudah terbit gitu ya Mas. Nah, cara memilih jurnal yang dalam 1 tahun berikutnya itu harus terbit, apalagi kategorinya harus Scopus, misalnya Scopus 1, itu bagaimana tuh Mas cara memilih jurnal yang udah bisa kita pastikan bahwa tahun depan terbit? Nah, nanti Ibu bisa diurutkan melalui dokumennya Ibu. Kita mungkin main probabilitas ya Bapak Ibu. Jadi kalau dokumennya banyak, berarti kan peluang kita untuk diterbitkan di jurnal tersebut juga banyak seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian nanti Ibu bisa cek di websitenya di bagian arsip untuk dari submit ke terbitnya itu berapa bulan seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa cek jangan 1 atau 2 dokumen, mungkin bisa cek 3 sampai 4. Apakah waktunya itu stabil atau mungkin ada yang artikel pertama 5 bulan, artikel kedua 6 bulan. Nah, itu kan bisa kita cari rata-ratanya seperti itu, Ibu. Kronologis publish jurnal mereka gitu ya Mas, dilihat Iya, gitu. di bagian arsip biasanya Ibu. Arsip ya. Oh, di bagian Ya. arsip ya. Oh, baik-baik. Ya. Oke, Mas. Tapi rata-rata Mas ada nggak sih yang kita bisa prediksikan dari tergantung skala Q1 ini rata-rata 1 tahun lebih gitu. Ada nggak sih atau kurang dari 1 tahun gitu? Kalau biasanya itu kurang dari 1 tahun Ibu, itu ada. Oh, ada ya, kurang lebih 1 Ya, tahun. Oh, ada iya, Ibu. iya. Oke. Terima kasih Mas Atau Alkit. ya ada juga yang lebih dari 1 tahun. Jadi publish-nya itu atau terbitnya itu di tahun depan 2025. Jadi di tahun sekarang udah di stop, kemudian terbitnya di tahun depan karena untuk tahun sekarang itu sudah penuh. Seperti itu juga ada Ibu. Mohon maaf Pak, mengganggu ya Ibu ini. Kita nih kan kebetulan lolos di apa ya di DPRM itu, jadi kita kan bisa ada apa ya hasil riset kita itu sudah harus terpublish di tahun ini gitu. Jadi untuk mengantisipasi ini seperti kata Ibu yang barusan memang agak susah rasanya ya bisa di tahun ini bisa publish gitu.
dan riset kita juga tahun ini. Kira-kira ada solusi, Pak? Terima kasih. Gimana Bu, Mak? Agak tidak kedengar. Iya, iya kasusnya sama tuh Ibu. Jadi dapat ini apa dapat hibah PPRM Iya, Mas. Jadi Ya. di kontrak penelitian harus terbitnya di tahun ini gitu kan iya. dengan kategori Scopus. Kebetulan saya juga Scopusnya Q-nya lumayan juga gitu, Q2 gitu kan. Nah, itu apakah dimungkinkan mendapatkan jurnal yang menawarkan dengan tenggat waktu yang kurang dari 1 tahun? Nah, nanti sama Ibu kalau masalah jurnal tujuan atau mungkin Ibu mau submit ke situ, Ibu harus cari satu persatu seperti itu. Mungkin dari segi biaya atau mungkin dari segi lama terbitnya seperti itu Ibu. Jadi Ibu harus seleksi beberapa jurnal untuk submit seperti itu. Iyalah. Ya, saya boleh nambahkan, Mas? Ya, bisa Bapak. Ya, sharing-sharing ini bagus ya. Jadi Bu Yani, Bu Ida, jurnal itu 4 bulan pun bisa terbit, 6 bulan pun bisa terbit, 2 tahun pun bisa terbit waktunya. Tapi paling tidak kalau kita punya gambaran, oh jurnal ini berapa tahun bisa diputuskan, di-accepted, berapa waktu yang dipublish, Ibu Bapak bisa juga menggunakan Journal Finder. Ya, kalau Journal Finder itu di Springer, nanti Mas bisa simulasikan, atau kita juga bisa ke suggestion yang Elsevier. Ya, nanti kalau Bapak Ibu itu bisa melihat di sana di Journal Finder atau di Suggestion Elsevier itu menjadi bagian di sana sudah ada acceptance rate-nya ya, peluang untuk diterimanya berapa persen. Ya, terus waktu berapa lama. Ya, itu ada semua. Itu menjadi prediksi Ibu Bapak yang akan mengirimkan. Perbedaan jurnal, kalau saya boleh berikan catatan juga sebagai sharing kita bersama-sama, Dr. Joe juga pernah sampaikan itu. Jadi kalau kita publikasi di Scopus dan di WOS itu sebenarnya kalau dalam bahasa agama ya, WOS itu yang pengindeks WOS itu kalau di agama saya itu seperti hadis Bukhari Muslim. Tetapi kalau Scopus itu ya di bawahnya itu. Ya, oke, supaya tidak, coba Mas bisa sebagian yang berhubungan dengan Finder yang Springer ya, bisa ditunjukkan dicontohkan ya, Journal Finder yang Springer. Ya, bisa diklik di situ Journal Finder. Ya, yang atas itu. Ya. Ya. Terus ke bawah, Mas. Kita cari Tidak tampak. Ya. Jadi ada bagian yang perlu dimasukkan kalau Ibu Bapak sudah punya artikel, ya, itu cukup memasukkan abstrak saja dan keyword saja. Ya. Itu Bapak Ibu sudah bisa digiring jurnal mana yang bisa Bapak Ibu rujuk. Misalnya begini. Ya, di situ ada pembayarannya juga. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin saya punya artikel ya. Saya punya artikel, ingin saya submit ke jurnal mana. Kalau Bapak Ibu concern dengan Springer, Bapak Ibu tinggal membuka Journal Finder-nya Springer, Bapak Ibu akan diantarkan abstrak Ibu dengan topik itu yang cocok dengan pilihan jurnal mana. Di situ ada acceptance rate, ya. Itu ada acceptance rate. Coba, ya, Mas, itu ada acceptance rate sebelah kanannya. Ini ada acceptance rate itu menunjukkan ada persen-persen. Berapa persen peluangnya di sana?
semakin besar persennya, ya, nah kebetulan ini tidak ada isinya, semakin besar persennya, itu peluangnya semakin besar untuk diterima. Ya, jadi di situ ada acceptance rate ini untuk Springer. Jadi kalau untuk Elsevier ada juga di jurnal suggestion. Ya, Ibu Bapak bisa didemokan Mas yang suggestion apa Elsevier. Ini anu Pak, Donald Vendor yang Elsevier Bapak. Oh berarti yang suggestion yang ini yang Springer. ini Springer. Ini Elsevier ya. Elsevier. Supaya Springer. Suggestion yang Springer. Nah itu, ini ya. Aduh, sorry, nggak bisa dibuka. Jadi kita intinya kalau kebingungan, saya punya topik ini mau saya kirim kemana? Salah satunya ya itu Ibu Bapak bisa minta bantuan itu gitu. Oh, saya punya topik ini, saya punya judul ini, saya akan kirimkan, minta saran lah. Kalau bahasanya Dr. Joe ini kan minta saran tuyul ya. Iya, Ya, jadi itu nanti Bapak Ibu tinggal masukkan abstraknya, masukkan keywordnya, Ibu Bapak akan dirujuk. Oh ini loh pilihan jurnal yang Ibu Bapak sesuai dengan judul Ibu Bapak, abstrak Ibu Bapak itu pilihan-pilihannya ada di sana. Ya, ini tambahan sharing saja yang juga sudah Mas sampaikan dengan baik. Makasih. Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Tadi yang Terima kasih, matur suwun, Pak. boleh menanggapi. Iya, Bapak. Ya, silakan Mas kalau mau. Tadi Silakan. Bapak tadi menginfokan memang kan tadi saya lihat ada Emerald, ada publisher yang terindeks Scopus. Tadi sekilas keywordnya adalah harus dimasukin abstrak sama keyword baru bisa muncul tadi yang fitur rate gitu Pak ya. Betul. Jadi ada sejumlah pengindeks jurnal itu Emerald ada, Wiley ada, terus Taylor and Friends ada, ya. Itu semua publisher besar ada di sana. Kita bisa minta bantuan, ya. Tuyul yang Mas Jo sampaikan itu akan membantu kita. Oh, kalau saya punya draft artikel, kira-kira kemana saya harus kirimkan ke jurnal apa? Itu ada panduannya. Dan di sana lengkap lah itu. Itu kita bisa akses. Gitu Mas Toto. Iya, Pak. Mas Donun. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kita lanjut di kolom komentar Bapak Ibu. Dari Bapak Agustiawan Joko Baruno. Bagaimana cara memeriksa hasil jurnal pencarian dari SendDirect? ResearchGate adalah jurnal yang terindeks Scopus seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya Mas, sudah Mas. Ini dari ini ya Bapak, kita contohkan satu. Nanti Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu copy nama jurnalnya seperti itu. Bapak Ibu bisa cek apakah ini ada di Scopus seperti itu. Kita masuk ke Scopus, nanti kita masuk ke sources, kemudian title, kita paste seperti itu Bapak. Nah, dia ada di Scopus Bapak, di V2 seperti di V1 seperti itu. Nah, nanti Bapak bisa copy nama jurnalnya. Kita coba yang kedua, Computer and Education. Kemudian kita masuk ke Scopus lagi. Kita cek. Nah, dia juga ada di
Scopus Bapak Ibu V1 seperti itu. Nanti cara ngeceknya bisa melalui nama jurnalnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Makasih, Pak. Mas, boleh Ya, yang Pak Toto tadi boleh kasih demo kembali ya cara kasih masuk abstrak untuk maaf mencari tahu jurnal mana yang cocok ya. gimana Ibu? Maaf suaranya agak terputus-putus. Boleh didemokan kembali yang dijelaskan Pak Toto untuk memasukkan iya. abstrak dan keywordnya untuk mencari tahu jurnal mana yang cocok ya. Tadi agak miss di situ. Mungkin saya akan mengulang ya Ibu. Nah, pertama Ibu bisa melalui Google jurnal vendor seperti ini. Nah, di jurnal vendor ini dia per publisher seperti itu. Elsevier ada sendiri, kemudian MDPI, Willy, kemudian ada Emerald, kemudian ada Edens, ada Springer. Nah, jadi mungkin Ibu bisa pilih salah satu. Contohnya Elsevier seperti itu. Kita open link new tab. Nah, tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa copy abstraknya. Contohnya ini, kita copy abstraknya, kita copy, kemudian find jurnal seperti ini. Nah, dari jurnal vendor, dia menyarankan 37 jurnal Bapak Ibu. Dan di sini sudah ada biayanya. Seperti ini. Nah, tapi kita harus cek lagi apakah dia masih eksis di Scopus atau masih terindeks di Scopus. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu dari sini kemudian bisa cek apakah dia masih terindeks di Scopus. Nah, bisa copy ISSN-nya. Kemudian kita masuk ke Scopus. Kita masuk ke sources. Bisa melewati ISSN. Kita paste. Dan sources. Nah, kita cek Bapak Ibu. Itu 2024 seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menggunakan jurnal vendor, Bapak Ibu harus tetap cek di Scopus. Apakah dia masih terindeks, kemudian perilaku jurnalnya seperti apa untuk penerbitannya, apakah konsisten, seperti itu Bapak Ibu. Masih bingung Ibu? Atau mungkin saya terlalu cepat? Oke Pak. Iya, paham Pak. Ini mau saya tanya juga, kalau kita Ya. copy paste abstrak kita, Ya. apakah nanti itu ketahuan jadi plagiat enggak sih? Sama halnya kalau misalnya kita hasil penelitian kita minta bantu AI untuk menganalisis misalnya, itu jadi kedetek plagiasi atau enggak ya? Kalau untuk Takutnya jurnal nanti vendor, abstraknya terdetek plagiasi, enggak? enggak Ibu, jadi aman seperti itu. Kecuali kalau misal Ibu upload file itu di internet, nah siapa saja bisa mengakses seperti itu pasti nanti akan masuk ke repository ke internetnya seperti itu Ibu. Yang penting belum akses ya Pak ya? Iya. Mas, Ada izin tanya ya? Mas. Iya Ibu. Mas, izin bertanya. Iya Ibu. Silakan. Ya mungkin dari salah satu dulu Ibu. Saya dulu Mas. Ya. Izin bertanya tadi terkait dengan kekonsistenan jurnal itu tadi bagaimana Mas ngeceknya Mas? Nanti Ibu bisa masuk salah satu. Nah, nanti Ibu bisa melalui di bagian Scopus Content Coverage-nya ini Ibu. Nah, di sini kan stabil ya Bapak Ibu. Jadi kenaikan sama penurunnya itu tidak terlalu signifikan seperti itu. Di tahun 2024 itu kan 89 dikarenakan ini baru pertengahan tahun seperti itu Ibu. Jadi Bapak Ibu harus cek konsistensi dari terbitannya seperti itu.
Bisa dipahami, Bu? Baik, terima kasih, Mas. Mungkin dari yang lain, dari Ibu? Mas izin menanyakan, Ya, ini kan mungkin saya agak terlambat ya masuk tadi ya, mau mengakses misalkan saya kan dari sosial nih kan dari dari pendidikan. Nah, jika mencari referensi di Scopusnya itu bagaimana? Karena saya sudah mencoba kemarin kan pernah ikut di webinar malam gitu kan, tapi tidak nemu, hanya sosial aja di edukasi. Edukasi kan pendidikan, karena saya khususnya ke pendidikan matematika, jadi saya tidak bisa nemu startnya lagi. Jadi ke situ aja, saya tidak bisa meneruskan mau arahnya kemana gitu kan. Melihat kata kuncinya gitu. nanti Ibu bisa, kalau Ibu mempunyai akun lisensi Scopus, Ibu bisa langsung ke Scopusnya. Kalau Ibu tidak mempunyai akun lisensi Scopus, Ibu bisa menggunakan Send Direct seperti itu, Bu. Jadi, Send direct ya. ya, Send Direct. Nah, mungkin saya akan ulang. Coba. Mungkin saya akan ulang. Nanti Ibu bisa menggunakan Send Direct seperti ini, Ibu. Nanti Ibu tinggal masukkan keywordnya. Untuk education. Tinggal Ibu enter. Nah, di sini sudah muncul referensinya, Ibu. Seperti itu. Bisa dipahami, Ibu? Bisa Mas. Nah, mau nanya sekali lagi, misal kita ingin mendapat lisensi, itu seperti apa Mas? Lisensi Scopusnya? Nah, mungkin nanti Ibu bisa pinjam dari kolega atau mungkin teman atau mungkin apa? Atau mungkin misal putra Bapak Ibu ada yang kuliah di universitas yang sudah berlangganan Scopus, itu juga bisa pinjam akunnya seperti itu. Oh iya. Masih Mas ya. Mas, mau Iya, tanya Ibu. Mas. Ya, Bapak. Tadi kan mengenai jurnal udah oke lah pemahamannya, terus mengenai pengambilan oke. Cuma yang gini Mas, saya kan lagi nyusun disertasi nih. Ya. Yang buat letter review. Cuma saya masih bingung munculkan masalah dari artikel Q1 kita buat letter review kan, udah ada nama autor, judul, tahun, research gap, sama hasil metode kan. Nah, itu kita memunculkan masalah. Kok masih kebingungan? Itu gimana ya? Berdasarkan itu, Gapnya ya, Pak. Jadi gapnya. kan kita udah ngumpulin jurnal-jurnal Q1. Ya. Kita petakan berdasarkan nama autor, judul, variabel, research gap, metode, hasil kan udah ada, udah jadilah. Katakanlah 10 artikel Q1. Kan kita akan buat katakanlah penelitian, ya kan? Cuma saya mengaitkan dengan untuk menunjukkan masalah masih kebingungan, itu gimana teorinya? Di bagian itu maksudnya ke literatur review ya, Bapak? Kan literatur itu udah dibuat, udah ada muncul judul, autor, variabel sampai result sama metodenya. Setelah itu udah jadi literatur review. Kita mau jadikan penelitian, kita akan munculkan masalah. Itu masih kebingungan gimana pemahamannya. Mungkin bisa di-share tuh. Nah, berarti masuknya itu ke SLR, ya Pak ya? Akhirnya saya bingung kan. Gini Mas, intinya Mas, saya udah ngumpulin data jurnal Q1. 10 atau 20 lah yang topik relevan, ya kan? Kita detail review, kita buat nomor, autor, judul, variabel, itu research gap-nya apa, metode, hasil kan gitu. Udah jadi kita pilih-pilih itu. Kan kita mau masuk buat penelitian itu bahan dasar kan. Saya kendalanya gimana memunculkan masalah di penelitian kita berdasarkan yang kita buat tadi. Karena kalau ada masalah nggak bisa teliti itu yang masih bingung, nggak paham pemaknaannya. Nanti Bapak bisa mungkin dibalik dari hasilnya Bapak apa dulu. Dari hasil kan Bapak pasti ada discussion-nya. Gini Mas,
Bukan, kita mau memulai penelitian, bukan sudah jadi. Oh, bukan sudah jadi. Kan kita buat interview dulu dengan Ya, bahan Q1 yang relevan dengan topik kita. Ya kan? ya. Kita buat letter review, udah jadi. Ya kan? Terus kita membuat penelitian kita nih. Cuma saya kebingungannya ada kendala dimunculkan problem penelitian kita. Ya. Berdasarkan jurnal-jurnal Q1 itu gimana konsepnya? Nah, mungkin nanti Bapak penelitiannya tentang apa, Bapak? Saya mengenai ini saya orang ekonomi keuangan, accounting comparability. Berarti masuknya tetap aneh ya, Pak? Apa original artikel ya, Pak? Kan gini, itu tadi saya kepentingannya membuat disertasi. Itu kan, saya orang keuangan. Otomatis saya akan mencari riset-riset yang relevan, tentunya dengan Q1 kan. Oke, udah dapat saya. Dapatlah 20-40. Setelah itu dari artikel itu kan kita petakan, buat data review, ada number, author, judul, variabel, terus metodenya hasilnya gimana gitu kan. Nah, itu kita sudah buat. Kita buat penelitian nih, belum jadi penelitiannya, mau buat penelitian berdasarkan artikel tadi. Saya kesulitan dalam memunculkan masalah. Itu mungkin ada, saya masih bingung, masih bius, masih bingung. Nah, mungkin Saya bisa nambahkan, Pak. Gimana, Bu? Tolong. Ini saya Pak Tajidan, Pak ya. Ya. Ini kan masalah itu ada tadi sudah singgung tentang gap, Pak. Hasil penelitian sudah ada itu apa yang dicapai. Lalu kita ini tentu hal yang belum dicapai itu yang kita akan selesaikan begitu. Nah, disitulah masalahnya. Jadinya apa yang belum dicapai adalah misalnya hasil studi yang dilakukan oleh si A sampai mana. Nah, kita ini mau menjangkau sampai mana gitu. Ada step berikutnya. Atau ada variabel yang mestinya penting ada, tanpa di riset sebelumnya itu tidak ada gitu. Nah, ini kita tambahkan variabelnya. Atau modelnya mungkin dia salah atau formula misalnya salah, kita betulkan dia di situ. Jadi permasalahannya adalah kita ungkapkan bahwa riset terdahulu yang dikerjakan oleh Bapak ini atau oleh Mister ini belum menyantumkan ini, belum ada variabel ini, maka perlu ditambahkan variabel itu untuk memperbaiki model itu, misalnya seperti itu, Pak. Atau ada metode teknologi baru yang perlu kita tambahkan di situ atau bahan baru yang mereka belum kerjakan begitu, Pak. Dan banyak lagi yang saya kira yang bisa dilakukan, Pak. Bisa teknologi, bisa metode, bisa formula, Pak. Ya, yang paling gampang itu formula, Pak. Yaitu rumus, ya. Atau bisa juga kita nambahkan sesuatu isu baru. Misalnya kita mencantumkan isu yang baru, katakanlah mereka belum memasukkan isu tentang akuntansi yang kaitannya dengan lingkungan misalnya, Pak, ya, itu bisa dimasukkan di situ, ya. Atau kita kaitkan dengan turisme misalnya seperti itu. Dan banyak lagi yang lain, ya. Saya kira itu yang dapat saya tambahkan, ya. Terima kasih, Pak. Kan dalam artikel itu kan kita sudah dapat rescape masing-masing artikel. Betul ya? Iya, betul. Munculin rescape masing-masing. Nah, itu udah ada. Cuma saya itulah, nesnya masih kebingungan ngapain itu tolong pencerahannya. Ya, tentu kita lihat kesamaan dari artikel yang kita kutip itu dulu, Pak. Kita pilih artikel yang kita kutip apa kesamaannya, lalu apa yang belum diungkapkan oleh sekian. Biasa kalau review itu kan itu artikel tuh ada 6 atau 8 yang kita akan ulas begitu, Pak. Lalu di sana tuh apa kelemahan dari masing-masing artikel yang sudah kita baca itu kita tambahkan di situ, gitu. Apa yang kita perlu lakukan kebaruannya di sana, ya. Nah, itulah masalahnya di situ, Pak. Mungkin tambahan juga, Pak. Perlu diperhatikan juga terkait dengan tujuan penelitian yang dilakukan itu apa, gitu. Sehingga itu menjadi arah, Bapak. Oh iya. Pak, kalau dengan rescape gimana, Pak? Tadi kan tujuan udah clear lah. Dengan rescape di tiap artikel, Pak. Ya, itu tujuan dari masing-masing penelitian terdahulu itu memang sudah jelas. Tetapi tentunya
tujuan kita sebagai peneliti itu apa dulu, sehingga kita meriset beberapa artikel yang kemudian menjadi karena penelitian kita, tujuan penelitian kita menjadi arah kita, bahwa kalau ada tujuan penelitian terdahulu itu memang itu tujuan mereka, tapi kemudian semua tujuan dan hasil yang kita hasilkan berdasarkan hasil literatur review tadi, kita arahkan kepada tujuan yang akan kita capai, tujuan penelitian kita. Mungkin itu yang lebih pas, Bapak, sehingga apa yang mau dilakukan tentunya mengacu pada tujuan yang sudah kita rumuskan sebelumnya, Bapak. Mungkin seperti itu pendapat saya. Pak Toto, Iya, Pak. kira-kira saya menangkap, kalau saya salah mohon maaf. Jadi Iya. begini, Bapak sudah mengumpulkan sejumlah artikel Betul. yang sesuai dengan apa yang Bapak mau. Betul. Sampaikan persoalan, Bapak mau buat systematic literature review. Tapi saya tidak tahu riset gap-nya dari artikel itu seperti apa. Bukan hanya ya bukan hanya riset gap. Kita kontribusi artikel yang saya baca ini seperti apa dan seterusnya. Ya. Kalau itu memang kepentingan Bapak agak sulit untuk memahami setiap artikel yang Bapak harus baca berulang-ulang. Jadi kalau Bapak ingin jalan cepat, ya, Bapak bersahabat dengan artificial intelligence, salah satunya Skyspace. Ya, Skyspace atau SCI Space, ya, itu Bapak bisa buka di sana. Terus Bapak yang sudah mengumpulkan artikel itu, di sana sudah tersedia menu. Menunya state of the art-nya artikel itu apa, riset gap-nya itu apa, contribution-nya apa, sudah tersedia. Bapak dengan cepat dan sangat cepat bisa memahami artikel ini seperti apa. Kalau itu maunya Bapak coba ya gunakan salah satu aplikasi software SCI Space. Ya, nanti Bapak coba. Oke, gini Pak, tadi kan terima kasih atas bantuannya. Tadi dari artikel itu sudah terpetakan kan? Nah, dari hasil terpetakan tuh mensupport kita untuk penelitian kita, itu maksud saya Pak. Ya, terus? Gimana Pak? Munculkan kita udah dari hasil tadi AI sudah terpetakan, riset gap, kontribusinya, metodenya semuanya sudah ada. Sudah ada kan? Ada 40 artikel. Kan kita buat riset, memunculkan problem di penelitian kita berdasarkan hasil petaan tadi. Itu maksud saya, Pak. Oke. Ya Bapak dengan cara yang sama, ya, yang Bapak maksud itu, ya Bapak mintakan dengan software yang sama. Akan muncul. Kalau nggak pakai gini Pak, maksud saya pengen pemahaman kan, itu oke lah bantuan AI, oke mudah. Nggak, maksudnya konsep setelah kita membuat tadi itu yang ada kontribusi, ada segipnya setiap paper masing-masing, kan kita membuktikan, kita membuat desain kita. Saya bingungnya masih itu konsepnya itu gimana, masih bingung Pak. Oh. Kalau tadi Bapak tadi penjelasan itu kan hanya untuk memetakan suatu artikel berdasarkan itu udah oke, kita dapat. Selanjutnya kita penelitian nih. Itu bingungnya saya gimana apa artinya membuat munculkan masalah baru yang kita mau teliti gitu. Selanjutnya saya masih bingung gitu loh Pak. Oke. Jadi memang kalau kita yang Bapak maksud itu lebih banyak berhubungan memang untuk menulis systematic literature review. Ya. Jadi ada beberapa pendekatan memang Pak kalau kita mau menulis itu ya untuk mengisi bagian di kajian kepustakaan kita di bab 2. Ada beberapa pendekatan, ada PICOTS, terus ada saya lupa ya, ada beberapa skema untuk memunculkan dan kita memulai apa yang kita kerjakan itu kita mau menggunakan pendekatan yang mana sesuai dengan kebutuhan riset Bapak. Itu yang saya tahu. Iya, makasih. Nambah Pak Andoko. Ya. Pak Andoko. Ya.
Oh, Siap, itu Mas. tadi, iya, ini Marun Siotang dari Medan ini. Apa tadi space tadi? Apakah kita bisa seperti pertanyaan sebelumnya tadi kita mau masukkan jurnal ke dalam AI itu, space Ya. AI itu begitu? Atau Ya. memang jurnal itu sudah ada dari bawaan space itu begitu, Pak? Oh, bukan. Jadi kita memang mengkolek jurnal, baik kita lewat Mendeley seperti yang Mr. Joe pernah sampaikan, atau kita akrab dengan Zotero. Jadi kita kumpulkan sejumlah artikel, terus selebihnya artikel itu kita ingin tahu artikel yang kita kumpulkan, kalau kita ingin tahu riset gap-nya seperti apa, terus kontribusinya macam-macam seperti apa, itu yang kita menggunakan tuyul AI itu. Promo itu malas. Ya. Jadi kita kumpulkan dulu, Pak, baru kita identifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Umumnya kita riset, ya riset itu kan yang paling menonjol kan kalau kita bisa mengungkapkan state of the art-nya, riset gap-nya, kontribusinya, dan macam-macam itu dalam sebuah riset. Betul sekali Pak Handoko. Oke, Bu. Ya, silakan dicoba. Jadi software yang menuntun kita itu sangat banyak, dan kita bisa bersahabat, tetapi tetap menggunakan etika akademik. Itu tidak boleh di copy paste begitu saja. Tetapi software atau teknologi yang terjadi itu memang untuk mempercepat kita, untuk mempercepat kinerja kita. Jadi saat-saat kita bingung, ya kita bisa minta tolong sahabat kita itu. Ya, seperti kita kan sekarang ini bersahabat sama Mas Jo, ya. Bapak Ibu dibuka semua cakrawala pandangnya dan tim, ya. Terus selebihnya kita akan bermain. Kita ingin cepat juga bisa menggunakan teknologi-teknologi yang tersedia, dan itu sah, asalkan etika akademiknya tetap dipegang. Tidak boleh itu di-paste gitu saja, di-copy paste, ya. Meskipun juga ada tool para prase yang kita bisa menggunakan Quillbot. Ya, Quillbot itu juga canggih, selain bisa untuk parafrase, juga bisa untuk menyusun. Ya. Pak Handoko, itu apa bisa dipresentasikan Pak pakai Skillspace itu ketika kita sudah mengkolek jurnal begitu kita masukkan ke Skillspace, bisa dipresentasikan? Ya, ya bisa deh, bisa dibuka kalau Mas bisa minta tolong kalau bisa dibukakan sekilas saja deh. Ya, itu harus didemokan lah sekilas gitu. Ya. Ya, Pak, SCI SCI Pace. Itu kita ada masukkan SCI Pace AI begitu itu. tadi Pak. Oh, ya. Oke. Nah, sambil menunggu saya coba menyumbang pemikiran dan pemahaman saya. Sebenarnya riset gap dengan novelty itu memang bedanya hampir tipis, Pak, sepaham saya. Cuman kalau di riset gap itu lebih melihat kekonsistensian dari literatur Anda. Apakah dia konsisten memberikan dampak positif? Apakah berpengaruh dengan positif dan signifikan selalu seperti itu. Jadi dari situ bisa mengangkat benarkah teori ini udah konsisten. Ketika tidak konsisten, apakah itu juga teralami di banyak negara? Karena tadi kan pakainya Scopus Q1 ya. Kalau sepaham saya seperti itu, Pak. Tapi memang bedanya riset gap dengan novelty itu hampir beririsan dia. Nah, nanti kan ini ada ketersambungannya kan dari penggunaan spesies kan nanti sudah terpetakan kan gitu. Nah, langkah selanjutnya dalam penelitian itu gimana Pak? Mungkin ada yang lebih paham. Hasil space.
Ya, begini Pak. Jadi SciSpace salah satu tool itu hanya ingin membantu kita kalau kita ingin memahami secara lebih cepat. Sebab begini Pak, kalau kita memahami satu artikel gimana riset gap-nya, kontribusinya, limited-nya dan seterusnya itu kan lama. Betul. Nah, tool ini membantu kita untuk secara lebih cepat ya dari artikel yang kita kumpulkan, itu artikel ini riset gap-nya apa, terus kontribusinya apa dan seterusnya, itu kita bisa cepat untuk memahami itu. Jadi dalam hitungan detik ya, artikel yang kita kumpulkan 50-100 itu kita bisa cepat melakukan itu untuk bisa memahami apa sih state of the art-nya untuk artikel yang kita lagi rujuk atau rencana rujuk untuk kita lakukan, entah literatur review atau apa. Kita cepat. Jadi tool ini membantu kita untuk lebih cepat memahami artikel. Artikel Itu itu kepentingannya. bisa langsung Pak Andoko. Langsung 50 artikel bisa masuk. Oh iso Mas, 100 iso Mas. Oh iya. Maksud saya gini Pak Andoko, ini kan sudah kita masukin, dapatlah seperti itu kan, ada sudah Oke Mas, banyak. Nah, nanti dipraktekkan. Saja. Sebab nanti ini kan tool ya, banyak tool yang kita bisa Ini Pak manfaatkan. Andoko, Tetapi ya, ini ya kan nanti silahkan dicoba ya. maksud saya Nanti itu silakan. gini, tadi kan ada 50, Ya. kita masukkan space, muncullah riset gap, kontribusi kan, udah jadilah Ya, 50 artikel per masing-masing. Kan ya, itu jadi bahan dasar kita untuk buat penelitian, betul Pak ya? ya betul. Nah, maksudnya setelah itu ya masih kebingungan saya Pak. Ya, Udah yang Bapak bingung kenapa? nih, sudah dapat Ya, gap, kontribusi masing-masing artikel. ya, Itu kan? Kita membuat ya. penelitian, itulah langkah selanjutnya saya kebingungan. Mau siapain bahan tadi itu maksud saya. Mungkin Kan saya begini, bisa Bapak. sharing. Boleh nggih? Sharing Mas Toto. Oke, silakan. Mas Iya, Toto silakan. praktisi ya Mas? Nggih. Nggih, podo Mas. Jadi mungkin pengalaman kuliah awal itu memang kita mungkin diajarinya sedikit-sedikit untuk belajar. Coba kalian review artikel, gitu nggih? Itu pertama. Saya juga baru tahu ternyata harusnya SLR. Ketika kita disuruh dibikin tabel nih, penelitiannya apa, hipotesanya apa, hasilnya apa, gitu nggih? Satu-satu. Terus yang paling berat adalah ketika kita bikin pendahuluan introduction. Nah, saya dulu terbantu, mungkin Mas Toto bisa cari artikel yang Parker 5C, Mas. Itu yang membantu saya. Jadi ternyata kita harus tahu, tadi betul Pak Andoko, common ground kita itu apa, mau teliti topik apa, itu satu. Yang kedua, dia bicara mengenai complexity. Nah, tadi riset gap itu terkait complexity. Panjenengan tinggal aja lihat hasil yang berbeda-beda itu, jenengan paparkan. Kan biasanya suruh 20 artikel, 40 artikel, 50 artikel, 5 tahun terakhir. Nah, itu direview. Disitulah nanti muncul kompleksitas dari satu artikel dengan artikel yang lain, hasilnya ada yang ini positif, ini tidak signifikan, ini yang mungkin tidak berhubungan sama sekali, dan seterusnya. Disitulah kita bisa melihat concern-nya kita, kekhawatiran kita, sehingga kita bisa masuk mencari celah. Itu yang nanti jadi novelty. Sehingga kita tahu cost of action-nya sampai kepada kontribusi. Dulu memang kita diajarinya awal ya review aja. Saya baru tahu setelah 1,5 tahun, oh SLR itu justru di awal kita tahu. Tapi panjenengan mungkin di awal-awal mesti disuruh review jurnal. Mungkin itu Mas. Jadi baca yang Parker, saya kemarin lihat YouTube-nya Pak Jo itu ya seperti itu, membuat introduction itu nggak mudah, tapi bagaimana kita pertama common ground-nya, misalnya dengan cerita mengenai nopo, misalnya ekonomi keuangan sekarang itu kayak ini, yang mereka bisa lihat bahwa sepakat. Terus kompleksitas, nah review itu dimaksudkan dosen untuk belajar pelan-pelan Mas.
icip-icip mengenai riset gap-nya. Betul. Mungkin itu Mas Toto nggih. Nggih, matur nuwun. Karena ya saya paham kebingungan jenengan karena saya juga praktisi dulu juga bingung gitu. Tahunya itu baru sekarang. Oh, ternyata butuh apa ya? Kalau betul-betul melakukan SLR jadi tahu petanya, posisi mendudukkan variabel itu jenengan jadi tahu ini mana anteseden, konsekuen, moderasi, mediasi itu. Tapi kalau Mas Toto kebingungannya baca 5C punya Parker, nanti review jurnalnya itu akan bisa membuat pendahuluan itu yang nantinya sampai kepada tujuan penelitian dan seterusnya. Mungkin semoga membantu nggih Mas Toto nggih. Oke, matur nuwun. Oke, matur sangat. Ya, terima kasih Pak Andoko sudah memberikan banyak ilmu juga bagi kami di sesi sharing session ini. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 5. Diskusi kita yang sangat panas ini terpaksa saya tunda atau kita stop dulu. Mungkin bisa kita lanjutkan di sharing session selanjutnya. Terima kasih banyak bagi Pak Andoko untuk membagi banyak ilmunya ke kita juga. Dan satu AI tambahan dari Pak Andoko, mungkin nanti akan kami pelajari lebih lanjutnya. Setelah ini mungkin akan saya kembalikan ke Mas Hendian untuk penjelasan lebih lanjut tentang camp. Saya Hanifah Fajri, Mas Hafid, dan juga Mas Ari, mohon maaf jika selama kita memaparkan atau webinar pada sore hari ini banyak kesalahan kata atau perbuatan yang kurang enak seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan waktunya ke Mas Hendian. Silahkan Mas. Terima kasih Mbak Hanifah, Mas Hafid, dan Bapak Ibu yang ikut sharing dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Semoga dengan aktifnya diskusi sore hari ini menjadi semangat untuk Bapak Ibu supaya secepatnya bisa lolos Scopus. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti sharing session sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita belum bisa berdiskusi lebih lama lagi, namun tidak perlu khawatir. Untuk setiap hari Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan webinar sharing session dan diskusi seperti ini lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih gatel atau ingin berdiskusi lagi, bisa kita sambung di sharing session minggu depan. Atau jika ingin lebih banyak lagi berdiskusi dengan trainer dari Rumah Scopus sehingga bisa lebih cepat lagi dalam menulis paper, Bapak Ibu bisa mengikuti program Rumah Scopus selanjutnya, yaitu kelas online atau camp. Saya jelaskan secara singkat, program camp berlangsung selama 3 hari, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus, hingga bisa submit satu paper ke Scopus sebelum pulang. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, materi, cek plagiasi, sertifikat penginapan khusus camp di Jogja, serta konsumsi selama 3 hari, dan fasilitas lainnya yang ada di base camp Rumah Scopus. Hanya dengan membawa hasil riset dan laptop, dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat satu paper dan langsung submit ke Scopus. Selanjutnya, setelah mengikuti camp, Bapak Ibu akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan secara online melalui WA dan Zoom di tiap minggunya. Untuk jadwal paling dekat ada di tanggal 26 Juli atau besok pagi di Basecamp Rumah Scopus Yogyakarta. Selanjutnya ada di tanggal 2 dan ada beberapa pilihan lagi akan saya sebutkan nanti. Selanjutnya untuk pendampingan offline ini atau camp ini dikenakan biaya investasi sebesar 4 juta rupiah dan spesial untuk camp di Jogja sudah termasuk dengan penginapan selama 3 hari. Setiap campnya kami batasi hanya untuk 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit satu paper bisa tercapai. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu untuk datang ke Jogja atau mengikuti camp, Bapak Ibu bisa juga mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online atau kelas online. Program kelas online berlangsung selama 8 kali pertemuan dan akan kami dampingi secara intensif dengan target hingga bisa submit satu paper di pertemuan ke-8.
Dalam kelas online ini diajarkan metode cerdik sama seperti camp, namun kami sampaikan secara online dari menetapkan judul, mencari referensi terbaik selain melalui scopus.com sampai dengan persiapan submit paper. Selain webinar sebanyak 8 kali, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas 13 video materi dari Rumah Scopus. Semua video dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang, jadi bisa dipelajari selamanya tanpa batasan waktu. Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan semua video dan webinar dalam kelas online. Untuk kelas online batch 5 akan kami mulai pada tanggal 2 Agustus dan berakhir di tanggal 19 Agustus 2024. Jadi targetnya di tanggal 19 Agustus Bapak Ibu bisa submit satu paper ke Scopus. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin papernya jadi di tanggal 19 Agustus wajib mengikuti kelas online batch 5 ini. Untuk pendampingan online biaya investasi sebesar 1.875.000. Namun untuk yang mendaftar hari ini sampai dengan hari Minggu akan kami berikan diskon menjadi 999.000 saja. Kupon diskon ini berlaku selama 3 hari sampai dengan hari Minggu saja. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan mengenai Yang kelas untuk online besok dan masih offline? Silakan. ada kuota, Mas? Untuk camp Bapak? Nggih. Untuk camp Jogja besok masih bisa Bapak. Sebentar saya cek terlebih dahulu. Nggih. Oh, baik Bapak masih bisa untuk tanggal 26 Camp Yogyakarta batch 98 Itu daftarnya bisa melalui di-share di mana, Mas? Link di grup apa? baik Bapak saya demonstrasikan terlebih dahulu. Nggih. Pertama masuk ke rumahskopus.com. Oh, lewatnya online nggih. Betul Bapak, melalui website rumahskopus.com. Kemudian pilih pendampingan course pendampingan pilih yang offline course. Mhm. Kemudian pilih camp yang tersedia. Untuk terakhir bulan ini ada di tanggal 26 atau besok pagi. Nggih. Selanjutnya untuk bulan Agustus atau minggu depan ada di Yogyakarta dan ada di Kota Padang. Mhm. Untuk cara daftarnya, saya contohkan untuk yang besok pagi, klik Nggih. camp Yogyakarta batch Klik. 98. Nggih. Selanjutnya klik tombol warna hijau gabung Oh, camp. gabung grup, nggih. Gabung camp, betul Bapak. Selanjutnya isi data pribadi, nomor WA dan email jangan sampai salah. Kemudian pilih tempat campnya, Yogyakarta tanggal 26 atau 2 Agustus. Selanjutnya isi data pribadi lainnya, pilih metode pembayaran dan klik daftar sekarang. Selanjutnya nanti Bapak akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp, gitu Bapak. Baik, baik. Yang mana, Mbak? Nggih, terima kasih. Sama-sama Bapak. Mbak Dipangan, Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Nah, silakan tambahan mengenai. setelah itu pendampingan 1 tahun, nggih. Betul Bapak. Oke, baik. Untuk peserta camp setelah mengikuti camp 3 hari, maka akan kami dampingi selama 1 tahun Nggih. melalui grup WA dan di Zoom di tiap pekannya. Harapannya dalam 1 tahun kami bisa mendampingi Bapak Ibu submit 3 hari di camp, kemudian akan revisi sampai dengan publish selama 1 tahun itu. Oh, Harapannya baik. kurang dari setahun sudah bisa publish Bapak, gitu. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun. Sama-sama Bapak, Nggih, sami-sami. matur. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu silakan. Yang online, Mas. Coba jelaskan. Baik Ibu, untuk pendaftarannya ya Ibu. Ya. Baik, caranya sama. Pertama masuk ke rumahskopus.com. Selanjutnya pilih course pendampingan, pilih yang online course. Klik daftar tombol warna hijau. Selanjutnya, mohon maaf. Nanti tampilannya seperti ini kosong. Kemudian klik tambah ke keranjang. Selanjutnya untuk mendapatkan diskon, Bapak Ibu wajib menggunakan kode kupon 20 limited. Kemudian klik terapkan kupon, maka harga normal dari 1.875.000 menjadi 999.000 saja. Selanjutnya, Bapak Ibu isi data pribadi, nomor telepon dan alamat email jangan sampai salah. Untuk yang
nanti belum login, nanti di bawah telepon dan alamat email ada satu form lagi untuk menuliskan password. Password untuk masuk ke rumahskopus.com. Bapak Ibu bisa isikan password sesuai keinginan Bapak Ibu yang mudah diingat. Selanjutnya, terakhir klik buat pesanan, maka Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan CS kami di WhatsApp. Begitu Ibu? Iya, Mas. Terima kasih, Mas, jelas. Baik Ibu, sama-sama. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah Ada gabung satu dan lagi ikut dikit lagi, Mas. berdiskusi. Baik Ibu, silahkan Ibu Irta. Saya kan udah Silahkan Ibu Irta. bayar yang online yang pertama yang 99.000, kemudian yang Oke. diskon 50%. Tapi belum pernah ikut acara itu. Untuk kelas online-nya pendaftarannya kapan Ibu, atau ke kelas online yang lama atau new kelas online ini? Halo Ibu? Apa yang untuk saat 8 kali pertemuan itu nggak pernah ikut. Nggak Eh, sud- ngisi form kali ya. Baik Ibu, karena new kelas online ini program terbaru dari Rumah Skopus, mungkin Bapak Ibu yang mengikuti kelas online yang lama tidak ada program untuk 8 sesi pertemuan ini Ibu. Untuk yang kelas online lama, salah Oh satunya gitu. dulu ada fasilitas pendampingan selama 6 bulan dan ada juga fasilitas akun Skopus berlisensi. Namun karena Oh nggak sama ya. betul Ibu, karena mengikuti perkembangan dari Skopus dan pelatihan juga, jadi untuk program kelas online terbaru sistemnya 8 kali pertemuan, begitu Ibu. Putus-putus di sini. Baik Ibu. Putus-putus. Saya cari sinyal. Baik Ibu. Izin Silakan, Mas. silakan Bapak Suwandi. Berarti untuk yang online itu nggak dapat akun Scopus ya tadi ya, dapat fasilitas akun Scopus ya. Betul Bapak, untuk akun Scopus berlisensi kami berikan untuk peserta camp saja, begitu Bapak. Namun tidak perlu khawatir, di kelas online ini akan ada sesi khusus. Jadi di sesi kedua ada mendapatkan referensi terbaik dengan mudah selain menggunakan scopus.com, begitu Bapak. Jadi satu sesi khusus untuk mencari referensi terbaik secara gratis tanpa melalui scopus.com, begitu Bapak. Oh, itu lisensinya seberapa lama Mas? Kita dikasih akses sama scopus.com. Baik Bapak, untuk yang camp, Bapak Ibu akan kami berikan fasilitas akun Scopus berlisensi selama 1 bulan Bapak. Begitu. Kalau camp di sekitar Jakarta, mungkin bisa diupdate Mas? Baik Bapak, berita baiknya untuk di sekitaran Jakarta akan kami adakan di dekat UIN Jakarta pada hari Senin besok Bapak, tanggal 29. Untuk link pendaftarannya karena ini mendadak, untuk link pendaftarannya nanti akan kami share di dalam grup Bapak. Jadi belum kami update di rumahskopus.com. Begitu Bapak. Untuk Bapak Ibu yang ada di Jabodetabek, mungkin bisa ikut gabung di camp UIN Jakarta. Begitu Bapak. Itu 3 hari itu maksudnya hari kerja atau setelah hari kerja Mas? Untuk UIN besok karena permintaan khusus dari UIN juga, jadi besok dilaksanakan di hari Senin, Selasa, dan Rabu, Bapak. Untuk camp biasanya itu kami adakan di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, begitu, Bapak. Oh, berarti ini besok spesial UIN jam kerja ya berarti ya campnya itu ya. Hari kerja betul Bapak, spesial di UIN, namun dibuka juga untuk umum karena kuota masih tersedia, masih kurang dari 20 peserta, begitu Bapak. Kendalanya kerja ya Mas. Betul Apa ada Bapak, betul.
Mungkin Iya. bisa ikut di next camp, Bapak, camp selanjutnya. Nanti untuk info camp selanjutnya akan kami share di rumahskopus.com atau akan kami share di grup. Begitu, Bapak. Oke, baik. Makasih, Mas. Sama-sama, Bapak. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Silakan. Untuk Bapak Zaki, kalau pilih kelas online, apakah ada pendampingan selama 1 tahun juga? Untuk kelas online, tidak ada pendampingan khusus setelah mengikuti kelas online, namun nanti akan ada grup WA khusus peserta online saja dan juga trainer mungkin bisa Bapak Ibu bisa berdiskusi di dalam grup tersebut atau jika ingin lebih jelas Bapak Ibu bisa tanyakan saat sharing session hari Kamis sore dengan trainer dari Rumah Scopus begitu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar sore hari ini sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu yang ikut gabung dan ikut berdiskusi pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari saya dan tim trainer dari Rumah Scopus. Webinar saya tutup, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Salam Q1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.